kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum ke masalah integral, kita masuk dulu tentang antiturunan. Definisi dari antiturunan itu seperti ini. Jadi suatu fungsi f besar, ingat notasinya di sini f besar ya, merupakan antiturunan. Jadi f besar ini antiturunan dari f kecil pada interval tertentu jika memenuhi ini, yaitu apa? F besar aksen x itu sama dengan fx untuk semua x yang berada di interval tadi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa f besar itu antiturunan dari f kecil ketika memenuhi f besar aksen x itu sama dengan f kecil, kayak gitu. Nah, biar lebih jelas langsung saja ke contoh 1.2. Di contoh 1.2 ini kita diberikan suatu fungsi yang dinotasikan masing-masing seperti ini. Kemudian kita disuruh mencari antiturunannya. Misalnya dari yang poin A dulu. Yang poin A ini kita punya fungsi f kecil x itu sama dengan 2x. Nah, kemudian kita disuruh menentukan antiturunannya, yaitu berarti menentukan f besar x dari itu. Nah, ini konsepnya berarti kita harus mencari suatu fungsi yang kalau kita turunkan hasilnya ini. Berarti fungsi apa kira-kira? X kuadrat. Ya, x kuadrat. Plus C. Plus C-nya belum ya. Kita baru mencari fungsi dulu, satu fungsi kayak gitu. Nanti plus C-nya ada selanjutnya ya. Nah, di sini berarti kita mencari suatu fungsi yang hasil turunannya kayak gini. Berarti f besar x itu sama dengan x kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan. Jadi, antiturunan dari f kecil x sama dengan 2x adalah f besar x sama dengan x kuadrat. Kenapa? Karena f besar aksen, kalau kita punya seperti ini, f besar aksennya itu berapa? Kalau saya punya x kuadrat, turunannya 2x. 2x. Dan 2x itu sendiri sama dengan si f kecil x, kayak gitu. Nah, sesuai dengan definisi yang ada di sini tadi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Selanjutnya, yang poin B, kita punya f kecil x itu sama dengan cos x. Berarti kita harus G ya. Mencari antiturunannya, berarti tentukan G besar x-nya. G besar x yang gimana? Yang kalau kita turunkan hasilnya cos x, berarti apa? Sin X. Ya, Sin X. sin x. Berarti dari sini kita simpulkan apa? Jadi antiturunan dari f kecil x sama dengan cos x adalah kok f sih? Ini G ya. Adalah G besar x sama dengan sin x. Karena apa? Karena G aksen x itu sama dengan cos x. Dan kita tahu bahwa cos x itu apa? G kecil x. Nah, gitu. Kalau yang poin C gimana? Diketahui apa itu? H kecil x itu sama dengan 1/x ditambah 2e pangkat 2x. Berarti kita harus mencari fungsi H besar x yang kalau diturunkan hasilnya seperti ini. Berarti apa itu? Fungsi apa? X pangkat 2x. Yang ini dulu, suku pertama. Suku pertama itu seperti x. Berarti dia hasil turunan dari ln x. Tapi hati-hati nih. Di sini kan 1/x ini kan dibebaskan ya x-nya. Ya pastinya x-nya tidak boleh sama dengan 0 untuk yang kasus ini kan. H kecil x-nya. Nah, kalau x tidak boleh sama dengan 0 berarti x-nya boleh negatif dong. Ya enggak? Yang ini. Bu. Nah, padahal kita tahu bahwa logaritma natural itu dia terdefinisi ketika apa? X-nya besar dari X-nya lebih dari 0. Berarti ini harus kita kasih tanda
mutlak. Nah, berarti H besar X itu adalah ln X ditambah dengan suku keduanya. Ini turunan dari fungsi apa? E pangkat 2X. Ya, E pangkat 2X kayak gitu. Nah, dari situ kita simpulkan bahwa jadi anti turunan dari H kecil X sama dengan 1 per X ditambah 2 E pangkat 2X adalah H besar X sama dengan ln nilai mutlak X ditambah E pangkat 2X, seperti itu. Bisa dipahami? Tadi kalau di awal kita baru bicara definisi. Oh, definisi F ini ya kita harus mencari-cari F yang menghasilkan turunannya seperti yang ada di soal ini kayak gitu. Nah, di sini kita akan mengenal teorema 1.3 yaitu tentang anti turunan juga. Jadi, ketika kita punya F besar itu merupakan anti turunan dari F kecil pada interval tertentu, maka anti turunan ini tipe ya, anti turunan paling umum, anti turunan paling umum dari F kecil itu didefinisikan seperti ini. F besar X plus C. Ini paling umum. Ini juga anti turunan nih, anti turunan dari fungsi F kecil tadi. Tapi ada anti turunan yang paling umum, yaitu apa? F besar X plus C, kayak gitu. C-nya berapa? Ya macam-macam, tergantung nanti situasi di soal itu seperti apa, kayak gitu. Maka ini disebut sebagai anti turunan paling umum, seperti itu. Dengan C adalah suatu konstanta. Nah, contohnya ini. Di 1.4 kita disuruh menentukan anti turunan dari fungsi yang seperti ini dengan syarat F besar 1 itu sama dengan 1. F besar ini nanti diperoleh dari anti turunannya. Nah, berarti langkah pertama ketika kita menjumpai soal seperti ini, kita tentukan dulu anti turunan umumnya. Anti turunan umum itu apa? Ya, suatu fungsi yang kalau kita turunkan tadi menghasilkan fungsi awalnya, kemudian nanti ditambah dengan C, kayak gitu. Nah, di soal ini kita punya fungsi kecilnya, F kecil X-nya itu adalah 3X kuadrat. Nah, kemudian nanti dikasih syarat bahwa F besar 1 itu sama dengan, ini tipe, ini harusnya min 1 ya. F besar 1 itu sama dengan min 1, kayak gini. Nah, berarti di sini kita harus mencari anti turunannya. Berarti anti turunannya apa? F besar X. X pangkat 3. Ya, X pangkat 3. Nah, karena kita diminta anti turunan umum, ya berarti ini harus kita tambah dengan C. Nah, berarti ini adalah anti turunan umum dari F kecil X. Dengan demikian, karena kita sudah tahu anti turunannya ini, dan ini dikasih syarat F1 sama dengan min 1, berarti kita tahu F min 1. Kalau F min 1 kita punya F besar X seperti ini, berarti apa? Min 1 plus C. Sorry, bukan min 1, ini 1. F1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah C. Jadi ya. Tambah C. Nah, F1-nya berapa? Min 1. Min 1. Berarti Min min 1 1. sama dengan 1 ditambah dengan C. Dengan demikian kita dapat C-nya berapa? Min 2. Min 2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa Fx itu sama dengan X pangkat 3, C-nya kita ganti dengan itu. Berarti berapa? X pangkat 3 min 2. Kayak ini. Nah, ini dia disebut sebagai anti turunan dari F kecil. Kalau ini tadi, dia anti turunan umum ya. Anti turunan paling umum dari F kecil. Kalau yang ini, dia sudah anti turunan saja dari F kecil X sama dengan 3X kuadrat dengan F besar satunya sama dengan min 1, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kemudian di halaman ini disajikan tabel rumus anti turunan umum ya, untuk fungsi yang nanti akan kita jumpai ke depannya.
Jadi di sini kita punya bentuk umum dari suatu fungsi yang sering muncul. Ada sebanyak 13 fungsi gitu ya. Kemudian di kolom ketiga ini, ini adalah fungsinya. Di kolom ini adalah hasil anti turunannya ketika nanti kita punya fungsi yang kayak gini. Hal yang sama untuk yang sebelah sini. Ini ada fungsi, kemudian nanti anti turunan umumnya kayak gitu. Nah, di sini dengan catatan K-nya tidak sama dengan 0 ya. Berarti kita akan dapat bentuk seperti ini. Misalnya nih, nomor 1 kita punya fungsi X pangkat N. Berarti nanti anti turunannya itu ini, 1 per N plus 1 dikalikan dengan X pangkat N plus 1 plus C, dengan catatan N-nya ini tipe, ini harusnya N-nya tidak boleh sama dengan min 1. Kemudian nanti kalau kita ketemu suatu fungsi bentuknya sin Kx, maka nanti anti turunannya ini, min 1 per K cos Kx ditambah C, dan seterusnya sampai nanti fungsi ke-13 itu adalah A pangkat Kx, ini nanti anti turunannya seperti ini, 1 per ln A dikalikan A pangkat Kx, ini harusnya ditambah dengan suatu konstanta C, kayak gitu ya, karena ini anti turunan umum dengan catatan seperti itu. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan sebagai acuan ketika menjumpai bentuk-bentuk fungsi yang seperti ini. Nah, nanti tinggal dicermati aja koefisiennya seperti apa. Kalau ini adalah fungsi umum, nanti lebih spesifik, misalnya contoh kasusnya di poin A di sini. Kita punya fx sama dengan X pangkat 5. Nah, kita punya bentuk umum tadi fungsi kalau X pangkat N, maka anti turunannya seperti ini. Ya, berarti tinggal ngikutin saja. Nah, coba langsung kita kerjakan saja. Di contoh 1.5 ini, kita mulai dari poin A. Yang poin A di situ, kita punya fungsinya apa? X pangkat 5. Kita disuruh menentukan anti turunan paling umumnya, yaitu kita menentukan F besar X-nya. Berarti F besar X-nya ini ngikutin aturan fungsi yang mana? Yang pertama. Yang pertama berarti itu N-nya berapa? 5. Berarti F besar X-nya jadi berapa ini nanti? 1 per 1 5 per 5 tambah 1 X ditambah X 5 tambah 1 C. pangkat 5 tambah 1. Nah, berarti ini jadi berapa? 1 per 6 X 1 per pangkat 6 6 X pangkat 6 plus C. C. Kayak gitu. C. Kemudian kalau yang B itu kita punya G kecil X sama dengan 1 per akar X. Kita tahu bahwa 1 per akar X itu bisa ditulis apa? Setengah gitu ya. Berarti ini jadi apa? X pangkat min setengah. Nah, berarti ini N-nya berapa? Min setengah. Min Min setengah. setengah. Berarti ngikut aturan fungsi yang mana? Pertama. Berarti G besar X-nya, anti turunannya itu apa? 1 per N. N-nya diganti. Min setengah Ditambah plus 1. 1 itu sama saja dengan 2 per 2. Berarti ini X pangkat min setengah ditambah 2 per 2. Ditambah dengan konstanta. Berarti anti turunannya apa? 2 akar 2 X Ya, 2 2 per X. X pangkat setengah Setengah. ditambah C. Paham? Sampai sini? paham, Bu. Oke, lanjut ke poin C. Poin C di situ diketahui Hx-nya sama dengan sin 2x. Kita punya bentuk umum. Kalau sin 2x itu identik dengan fungsi yang keberapa? Kedua. Berarti Dua. K-nya berapa? K-nya 2. 2. Berarti anti turunannya H besar X-nya apa? Min 1 Min per 1 2 Ya, per min 1 2 per 2 2X plus C. cos 2x plus C. C. Oke. Kemudian kalau yang D kita punya di situ IX. IX-nya itu sama dengan cos X per 2. Nah, ini identik dengan fungsi yang poin berapa?
3 3. 3. Dengan K-nya berapa? setengah 1/2. Setengah. Nah, berarti di sini kita punya anti turunannya, IX-nya berarti jadi apa? 1 1 per per 1 K. per 2 Heeh. sin Sin per 1/2 plus X C. tambah setengah, ya enggak? X plus C. Kalau kita sederhanakan jadi apa? 2 sin Ya. setengah X 2 sin sin setengah X. setengah X plus C. Oke. Kemudian kalau yang J, yang J, yang E, di situ kita punya apa? E JX pangkat min 3 pangkat min sama 3 dengan X E pangkat min 3X. Berarti ini identik dengan fungsi poin berapa? 8 8. Berarti K-nya berapa? min 3. K-nya min 3. Dengan demikian, anti turunannya J besar X-nya sama dengan apa? 1 per K. Berarti 1 per min 3 E pangkat KX. Berarti E pangkat min 3X plus C. Nah, kalau kita sederhanakan, J besar X-nya sama dengan min 1/3 E pangkat min 3X ditambah C. Oke. Lanjut, yang poin F. Yang poin F kita punya K kecil X sama dengan berapa? 2 pangkat X. 2 pangkat X berarti identik dengan fungsi yang nomor berapa? 13 13. Dengan catatan A-nya berapa? lebih dari 0 Oke, kalau dari fungsi ini berarti A-nya berapa? 2 2 2. Kemudian K-nya berapa? 1 1. Dengan demikian anti turunannya ya tinggal ngikutin. Anti turunannya K besar X sama dengan, ikutin aja rumusan ini. 1 per 1 per len 2 len 2 kali 2 pangkat X X ditambah C. C. Seperti itu. Ada beberapa aturan turunan, ada 3 ya. Kalau kita punya suatu fungsi fx kemudian dikalikan dengan suatu konstanta, maka anti turunannya itu adalah K dikalikan anti turunan ditambah dengan C. Kalau kita punya fungsi fx kemudian dikalikan dengan min 1, maka nanti anti turunannya sama saja dengan min 1 dikalikan anti turunan ditambah dengan C. Kemudian ketika kita punya dua fungsi dijumlahkan ataupun dikurangkan, nanti anti turunannya itu adalah penjumlahan atau pengurangan dari anti turunan masing-masing fungsi terkait tadi. Kemudian nanti ditambah dengan C, kayak gitu. Nah, contohnya di sini kita punya fungsi fx kayak gini. Kita disuruh menentukan anti turunannya. Nah, kalau kita perhatikan fx ini, f kecil x itu adalah penjumlahan dua fungsi, yaitu 3 per akar x ditambah dengan fungsi sin 2x kayak gini. Nah, kalau misalnya kita definisikan si Gx itu sama dengan 3 per akar X dan Hx itu sama dengan sin 2x, maka sebenarnya kita punya fx itu adalah penjumlahan dari Gx ditambah dengan Hx kayak gitu. Nah, selanjutnya kita mau mencari anti turunan dari f kecil ini. Nah, tadi berdasarkan aturan fungsi yang poin 3 ini berarti dia adalah penjumlahan dari masing-masing anti turunan terkait, anti turunan fungsi terkait. Misalnya di sini kita punya Gx seperti ini. Berarti kita punya anti turunannya apa? Anti turunan dari Gx apa? Oke, mungkin biar lebih rapi kita tulis saja di sini. Pertama, kita perhatikan dulu Gx-nya. G kecil x itu adalah 3 per akar X. Berarti ini sama saja dengan 3 dikalikan X pangkat min setengah. Berarti anti turunannya apa? 3 per min setengah ditambah 1. 1 itu 2 per 2 dikalikan dengan X pangkat min setengah ditambah 2 per 2. Jadi berapa ini?
3 3 per per setengah X X pangkat pangkat setengah. setengah. Sama saja dengan 6 6 X pangkat 6 setengah. akar Ya nggak? Nah, kemudian kita punya H kecil X. H kecil X-nya itu adalah sin 2X. Berdasarkan tabel tadi, berarti kita akan mendapatkan anti turunannya apa? 1 per 1 per 2 Nah, di sini sin. Kalau sin berarti terkait dengan fungsi yang kedua. Berarti harus ada Dua. tanda apa ini? Negatif kan? Ya nggak? Berarti 1 per A 2. besar X-nya sama dengan min setengah cos 2X. Ya nggak? Berdasarkan rumus ini. Iya, Bu. Ya, nah Benar. selanjutnya kita mau menentukan anti turunan dari F. Kita tahu pada F tadi seperti ini. Berarti anti turunannya apa? F besar X itu sama dengan G besar X ditambah H besar X ditambah dengan konstanta berdasarkan aturan itu. Berarti G besar X-nya siapa? 6 X pangkat setengah, sama saja 6 akar X ditambah H besar X-nya min setengah. Berarti di situ min setengah cos 2X ditambah C. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, berarti dari sini kita simpulkan bahwa anti turunan dari F adalah F besar X sama dengan 6 akar X dikurangi setengah cos 2X ditambah C. Seperti itu. Nah, ini masuk ke ranah aplikasi ya. Langsung saja ke contoh 1.7. Di situ ada sebuah balon udara pada ketinggian 80 feet, dia lajunya sebesar 12 feet per second. Kemudian balon tersebut dikasih beban. Ini soalnya kurang lengkap ya. Balon tersebut dikasih beban supaya dia turun ke bawah. Jadi kalau kita ilustrasikan kayak gini, ada sebuah balon udara, dia pada ketinggian, ini atas tanah gitu ya, ini tanah. Nah, ketinggian balon tersebut itu adalah 80 feet. Kemudian pada titik ini dia lajunya itu adalah 12 feet per second. Nah, sebenarnya balon udara ini dia akan naik terus, tapi dia dikasih beban nih. Dikasih beban di sini, ditarik ke bawah supaya dia turun ke bawah, jatuh ke tanah kayak gitu. Nah, kemudian kita disuruh mencari lamanya waktu yang dibutuhkan oleh balon tersebut supaya sampai ke tanah kembali. Itu kira-kira berapa? Kayak gitu. Nah, gimana kira-kira mengerjakan soal seperti ini? Kalau dia dikasih beban supaya turun ke bawah, berarti dia ada gaya gravitasi yang bermain di sini juga kan ya? Ya enggak? Iya, Bu. Gaya gravitasi Iya, Bu. itu dia merupakan apa? Percepatan gravitasi Percepatan. turun ke bawah kayak gitu. Nah, berarti kita punya percepatan gravitasi di situ. Percepatan gravitasi itu adalah suatu konstanta gravitasi yang menyebabkan dia turun ke bawah. Itu kalau dalam satuan ini feet per second, ini adalah satuan lapangan. Kalau dalam satuan lapangan percepatan gravitasi itu adalah 32. Tapi karena arah dia ditarik ke bawah, berarti arahnya ke bawah, berarti nanti tandanya negatif. Berarti min 32 feet per second kuadrat. Ini adalah percepatan gravitasinya. Oke, kemudian tadi kan sebenarnya kalau kita perhatikan balon udara ini dia akan melaju terus ke atas gitu ya, ke atas. Nah, karena dia ditarik ke bawah berarti S ini akan menyusut, akan berkurang.
Nah, inilah yang membuat si tanda negatif ini ada gitu ya. Jadi karena geraknya turun ke bawah, oh berarti dia mempengaruhi kepercepatan gravitasi. Kita tahu bahwa percepatan gravitasi itu apa? Percepatan itu apa? Awalnya kan kita punya fungsi posisi. Kemudian fungsi posisi nanti akan didapatkan kecepatan. Kecepatan itu apa? Turunan pertama dari fungsi posisi. Kemudian kita punya percepatan. Percepatan itu apa? Turunan pertama dari kecepatan. Ya, turunan pertama dari kecepatan. Nah, tadi kita tahu bahwa percepatannya itu ini. Berarti dv per dt-nya ini diketahui min 32 kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi pada saat posisi di atas, yaitu pada saat posisinya 80 feet, tadi dia kecepatannya berapa? 12 feet. 12 feet. Ini artinya apa? Artinya si posisi 80 feet ini dia pada waktu T ke 0. Berarti kita punya V0 nih. V0-nya itu adalah 12 feet per second. Kenapa V0? Karena awalnya ada di sini nih posisinya, mau kita tarik ke bawah supaya dia turun ke bawah sampai ke tanah gitu kan ya. Berarti hitungannya di sini itu pada saat T sama dengan 0. Berarti kita punya dv per dt sama dengan min 32. Ini dengan nilai awal V0-nya itu sama dengan 12 kayak gitu. Nah, selanjutnya dari sini tujuan kita itu mau mencari waktu supaya dia sampai ke 0. Berarti kita harus tahu fungsi posisi dong supaya dia supaya kita bisa memprediksi pada saat 0 itu berapa. Nah, berarti untuk menuju fungsi posisi ini kita harus tahu dulu sih fungsi kecepatan. Nah, kita di sini posisinya tahu turunan pertama itu adalah min 32. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan kecepatan. Kecepatan itu apa? Anti turunan dari dv per dt. Berarti anti turunannya apa ini? Kalau saya punya dv per dt-nya seperti ini. Min 32T. Ya. Min 32 Min 32T. Ingat harus ditambah dengan suatu konstanta. Nah, padahal di sini tadi kita tahu nilai awalnya itu berapa? 12. Berarti di sini kita punya V0 itu sama saja dengan min 32 dikalikan dengan 0 ditambah dengan C. Nah, V0-nya tadi berapa? 12. 12. Berarti 12 sama dengan 0 ditambah dengan C. Dengan demikian, kita dapat C-nya berapa? 12. 12. Nah, kita dapat C12, berarti dari sini kita mendapatkan si V ini adalah min 32T ditambah C. C-nya ini kita ganti 12. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya ini kita sudah mendapatkan fungsi kecepatan dalam variabel T. Nah, perhatikan tadi pada saat posisinya ada di sini, tadi kita tahu bahwa di posisi sini itu T-nya 0. T0 karena kita punya V-nya seperti itu, berarti ini kita harus memiliki nilai awal dari posisi. Nah, kalau kita perhatikan posisinya tadi pada saat T sama dengan 0 itu ada di sini itu tadi ketinggian berapa? 80 feet. Berarti S0-nya ini adalah 80. Kayak gini. Nah, sekarang kita punya set fungsi yang seperti ini. V itu tadi apa V itu? Turunan pertama dari posisi. Nah, berarti kalau kita punya seperti ini, kita bisa mendapatkan anti turunan dari ds per dt. Anti turunannya apa berarti? Kalau kita punya seperti ini. Anti turunan dari min 32 T per 2. Ayo, anti turunannya. Fungsi apa yang turunannya seperti ini? Pertama. Yang angka 16. Iya.
Min min 16 16. T pangkat 2 Oke. Ditambah? 12T Oke. tambah 12 T Ditambah? tambah C. plus C. Kayak gini. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa nilai awal dari posisinya itu seperti itu. Berarti di sini kita punya S0 itu sama dengan min 16, T-nya kita ganti 0, berarti 0 kuadrat ditambah 12 kali 0 ditambah C. Plus C. Nah, S0-nya tadi berapa? 80. 80. Berarti ini berapa? Nol. C. Oh, oke. Oh, ya, C. Kalau mau diuraikan dulu, ini 0 ditambah 0 ditambah C, berarti C-nya sama dengan 80. Dengan demikian, kita mendapatkan fungsi posisi nih. Fungsi posisinya berarti apa? Min 16T kuadrat ditambah 12T Plus 12T. ditambah C. C-nya 80. 80. Nah, selanjutnya di soal ini diminta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balon tersebut sampai ke tanah kembali. Berarti kalau sampai ke tanah kembali, di sini berarti posisinya 0 kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, berarti Iya. di sini ST-nya itu sampai di tanah. Berarti posisinya ST sama dengan 0. Artinya ST sama dengan 0 berarti kita punya di situ min 16 T kuadrat ditambah 12T ditambah 80 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kita tahu tadi kalau T ini terkait dengan variabel waktu. Kenapa? Ya karena pada posisi ini tadi T-nya 0 kan? Nah, kita disuruh mencari T Iya. sampainya di sini itu butuh berapa lama. Ya berarti kalau kita punya fungsi yang ini, mencari T caranya gimana? Faktorkan. Ya, faktorkan. Berarti kita mencari akar Faktorkan. persamaan dari ini. Nah, ini masih crowded ya. Ini bisa disederhanakan nggak ini? Semuanya dibagi berapa? 4. Dibagi 4. 4. Oke. Iya, Semuanya dibagi min 4 aja ya, biar negatifnya Iya. ini berarti jadi berapa? 4 4 T kuadrat 4 T kuadrat Min 3 3 T min 20. 20. min. Oh iya. Oke. Min 20. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa mencari T. Nah, ini faktornya juga agak susah, pakai rumus ABC saja. Jadi ini nanti ada dua kemungkinan, T1 sama T2. Berarti kalau kita gunakan rumus ABC, di sini apa? Langsung saja min B Min berarti Min 3. 3. min kena min ya? Plus Iya. plus Plus. minus akar B kuadrat 9 9. min 9. 4 AC. 4 dikalikan 20. 4. Sorry. 4 AC, A-nya 6, berarti 20 kali 16 ya? 16. Iya. 16 kali Berapa ini? 20. 0, 12, 0, 2. Berarti 0. 320. Sebentar. Min 4 AC. Min 4 AC. Berarti plus ya jadinya? Iya, Bu. Oke, dibagi dengan 2A. 2A berarti 2 dikalikan Nah, A. 8. 8. 8. Nah, berarti T1,2 itu sama dengan 3 plus minus akar Plus minus 329 per 329. 8. 8. Oke, berarti di sini ada dua kemungkinan T, yaitu T1-nya sama dengan 3 plus akar 329 per 8 dan T2-nya sama dengan 3 min akar 329 per 8. Nah, sekarang analisa. Ini kita bicara masalah waktu. Waktu mungkin nggak negatif? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti ini mungkin tidak yang bagian ini? Enggak. Enggak, Tidak. ini berarti tidak mungkin. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan nih, lamanya waktu sampai ke tanah kembali itu yang mana? T1. Ya, 3. lamanya waktu balon sampai di tanah adalah sebesar T1 sama dengan T1 atau T saja juga langsung ya. T sama dengan
3 plus 3 plus akar 329/8. Seperti itu. Bisa dipahami? Kita akan mengenal integral tak tentu. Integral tak tentu itu didefinisikan seperti ini. Jadi kumpulan kumpulan semua antiturunan dari f itu disebut sebagai integral tak tentu. Nah, integral tak tentu dari f terhadap x yang dinotasikan seperti ini. Nah, mungkin ini sebagian besar sudah mengenal ya notasi integral itu seperti itu. Jadi, kumpulan dari semua antiturunan itu dinotasikan kayak gini. Nah, ini itu disebut sebagai integral tak tentu. Yang mana tanda ini, simbol ini yang kayak cacing gitu ya. Ini dia disebut sebagai tanda integral. Kemudian fungsi f yang ada di dalam integral ini dia disebut integran, yaitu fungsi yang diintegralkan. Kemudian si x ini merupakan variabel integral. Jadi ini bacanya ketika kita menjumpai seperti ini bacanya adalah integral dari fungsi f yang diintegralkan terhadap variabel x, kayak gitu. Paham alurnya ya? Jadi sebenarnya integral tak tentu itu adalah sekumpulan semua antiturunan dari suatu fungsi tertentu. Itu definisi integral tak tentu. Nah, berarti kalau nanti kita menjumpai integral dari suatu fungsi, contoh kasusnya di 1,9, ini artinya sama saja kita mencari antiturunan dari fungsi yang ada di dalam ini. Nah, berarti di sini kalau kita perhatikan, fungsinya apa ini? Fungsi yang diintegralkan dari soal contoh 1,9 ini, langsung saja kita bahas. Berarti fx-nya apa? X kuadrat min 2x ditambah 5. Nah, tadi kita tahu bahwa berdasarkan apa yang kita sudah pelajari tadi, ini fx ini disusun oleh berapa fungsi? 3. Ya, misalnya kita punya gx-nya itu sama dengan x kuadrat. Kemudian hx-nya sama dengan min 2x. Kemudian hx kemudian apa ya? I misalnya. Ix itu sama dengan 5. Nah, berarti ketika kita punya seperti ini, nanti kita akan mendapatkan antiturunannya siapa? G besar X itu sama dengan 1/3. Ya, 1/3 X pangkat 3. Kemudian H besar X itu sama dengan apa? Min X kuadrat. Kemudian I besar X berarti sama dengan apa? 5x. Dengan demikian, kita akan mendapatkan f besar X itu sama dengan apa? G besar X ditambah H besar X ditambah I besar X ditambah dengan konstanta. Berarti ini sama dengan apa? 1/3 X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 5x ditambah C. Nah, berarti kita tahu bahwa integral tak tentu tadi sekumpulan apa? Antiturunan. Nah, ini itu sekumpulan antiturunan sebenarnya. Kenapa sekumpulan bicaranya? Ya karena ini ada variabel C. C-nya ini bisa macam-macam, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung nanti kondisinya kayak gimana. Maka ini disebut sebagai kumpulan dari kita bisa mengatakan bahwa integral dari x kuadrat min 2x ditambah 5dx ini adalah sekumpulan antiturunan. Antiturunannya tadi ini, yaitu apa? 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 5x ditambah dengan C, seperti itu. Bisa kita katakan bahwa integral x kuadrat min 2x ditambah 5dx itu pada dasarnya sama saja dengan apa? Integral x kuadrat dx min integral 2x dx ditambah dengan integral 5x dx. Langsung saja ya, kita tahu ini apa integralnya? 1/3 x pangkat 3. Boleh kalau misalnya mau ditambah dengan konstanta C1 dikurangi dengan 2x min x kuadrat. Ya. Min x kuadrat ditambah dengan C2 misalnya ditambah dengan 5
X. Oh, kok 5X sih? Oh, ini nggak ada X-nya ini. Oh, atas gak ada X. Ya, ini 5X ditambah dengan C3. Maka ini akan jadi apa? Sepertiga X pangkat 3 dikurangi X kuadrat plus 5X Plus ditambah 5X C1 plus C. plus C2 plus C3. 3. Nah, bisa kita sederhanakan sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat plus 5X plus C. Nah, mana C itu sama dengan C1 plus C2 plus C3. Seperti itu. C3.